Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita terkait dengan Komisi 6 DPR RI yang menegaskan persoalan tambang ilegal perlu diselesaikan mulai dari hulu, yakni terkait legalitas. Selain itu, aktivitas tambang juga diharapkan memperhatikan aspek lingkungan. Panja Timah Komisi 6 DPR RI mendorong tata kelola tambang yang baik, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyampaikan, tujuan dari peninjauan lapangan Panja Timah ke Bangka Belitung adalah untuk memitigasi alur proses penambangan timah baik legal maupun ilegal. Menurutnya hal tersebut berkaca pada kerugian negara lebih dari 300 triliun rupiah, termasuk persoalan dampak terhadap lingkungan. Arya Bima menilai persoalan tambang ilegal perlu diselesaikan mulai dari hulu, yakni terkait legalitas. Ia mendorong adanya payung hukum yang kuat sehingga kegiatan eksplorasi tambang dapat dikenakan kewajiban, termasuk recovery pasca tambang. Kita memitigasi alur daripada proses penambangan timah itu seperti apa. Kan kerugian negara yang 300 triliun lebih itu kan akumulasi dari kerugian termasuk persoalan terhadap lingkungannya. Kita harus melihat regulasi apa yang keberadaannya itu bisa dipayungin. Kalau sudah dipayungin berarti ada hal yang menjadi kewajiban dia, termasuk merecovery pertambangan yang dieksplorasi ini. Arya menambahkan tambang-tambang ilegal yang beroperasi di sekitar area pertambangan milik PT Timah perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah. Karena itu menurutnya dibutuhkan solusi jangka panjang yang holistik untuk menyelamatkan pendapatan negara, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Bangka Belitung, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 4 DPR RI berharap Bulog dapat membeli bahan pangan selain beras seperti jagung. Langkah ini dinilai tentunya dapat membantu permasalahan anjloknya harga pasaran yang dialami petani jagung. Dalam rangka memastikan implementasi kebijakan sektor pangan di daerah, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menyampaikan bahwa Mamuju memiliki dua komoditas pangan utama, yaitu padi dan jagung. Menurutnya, pengembangan komoditas padi di Mamuju sudah cukup baik, terbukti dari pasokan pupuk yang mencukupi, serta hasil panen petani padi yang terserap dengan maksimal. Namun di sisi lain, Suhardi menyoroti permasalahan yang dihadapi petani jagung, yakni anjloknya harga pasaran serta minimnya serapan yang dilakukan oleh Bulog. Untuk mengatasi masalah ini, ia menekankan perlunya intervensi dari Bulog agar tidak hanya membeli gabah dan beras, tetapi juga harus mampu menyerap hasil panen petani jagung. Hanya saja khusus untuk petani jagung, karena harga jagung lagi turun 3.500, maka menebus pupuknya itu menjadi terhalang sedikit. Tidak punya uang masyarakat untuk petani jagung ini untuk menebus pupuknya. Jika sekiranya jagung ini bisa di atas 4.000 sampai 5.000, walaupun HPP-nya dari Badan Pangan itu sudah 5.000, tapi kan Bulog tidak bisa beli jagung. Belum beli jagung untuk di Kabupaten Mamuju ini. Jadi petani kesulitan, jadi harga pasarnya terlalu rendah. Jadi saya kira ini yang kita harus sampaikan kepada Bulog supaya jangan hanya membeli satu komoditi, juga membeli jagung karena memang HPP-nya sudah ada. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menagih implementasi Permendikbud nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
akan menjadi tuan rumah penyelenggara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP untuk kedua kalinya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Terbentuk karena latar belakang Indonesia dan negara kepulauan Pasifik yang memiliki potensi besar, guna meningkatkan kerjasama terutama dalam pengelolaan sumber daya laut yang meliputi lebih dari 70% wilayah kedaulatan. Mengundang 14 negara dan 2 negara bagian di kawasan Pasifik untuk berpartisipasi. IPPP membawa tema besar, yaitu Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development. IPPP berupaya memperkuat kerjasama antar parlemen dalam memajukan konektivitas dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik pada sektor maritim, lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, sosial budaya, hingga pendidikan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, sebanyak 1,2 juta guru belum tersertifikasi pendidikan profesi guru atau PPG. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud segera menyiapkan regulasi serta anggaran untuk mempercepat proses sertifikasi serta tunjangan guru. Pemerintah mengklaim pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru atau PPG akan mendorong percepatan program sertifikasi guru. Saat ini jumlah guru yang belum tersertifikasi melalui PPG dalam jabatan sebanyak 1,2 juta orang. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah menargetkan sebanyak 800.000 guru lulus PPG pada tahun 2024. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mengatakan, persoalan sertifikasi guru merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan utama DPR RI. Ia mendorong pemerintah segera merealisasikan kebijakan sertifikasi PPG untuk meningkatkan kualitas pendidikan tanah air dan menghadirkan kesejahteraan bagi guru di seluruh Indonesia. Saya berharap komitmen Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim ingin meningkatkan kompetensi guru. Nah, hari ini saatnya, sebelum beliau selesai dari tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024 ini, dan dengan anggaran APBN 2024 yang sudah mengalokasikan untuk sertifikasi 800.000 guru, dengan waktu mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan, saya berharap ini bisa dituntaskan sehingga di akhir tahun 2024 kita bisa mendapatkan 800.000 guru yang sudah tersertifikasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Akibat gula rafinasi lokal belum memenuhi standar kualitas, angka impor gula Indonesia masih tinggi. Di sini Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian membina dan juga menyokong pabrik gula lokal agar memiliki kualitas setara gula rafinasi impor. Komisi 7 DPR RI menyayangkan tingginya penggunaan gula rafinasi impor pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Pemerintah diharapkan meningkatkan produksi gula lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menjelaskan, tingginya impor gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman disebabkan karena gula rafinasi lokal belum memenuhi standar kualitas. Kementerian Perindustrian seharusnya mampu membina dan menyokong pabrik gula lokal agar memiliki kualitas setara gula rafinasi impor. Selain itu, pemerintah harus membuat roadmap pengembangan gula dalam negeri yang komprehensif jika ingin menekan impor dan melakukan swasembada gula.
Seharusnya Kemenperin itu justru membina industri-industri pabrik gula untuk memenuhi standar kualitas yang diminta oleh industri minuman dan makanan. Bahwa sebenarnya kita kan punya lahan yang luar biasa besarnya untuk menanam tebu ya, tapi ternyata nggak ada roadmap dari pemerintah untuk kembali menanam tebu. Kalau misalnya kita stop impor dan mengharuskan seluruh industri makanan dan minuman untuk menggunakan gula industri, pelan-pelan industri gula kita juga akan maju. Pada tahun 2024, pemerintah masih mengandalkan impor gula yang mencapai 5,4 juta ton dengan alokasi gula rafinasi sebanyak 4,77 juta ton. Indonesia memiliki lahan perkebunan tebu seluas 504,8 ribu hektar yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memproduksi gula lokal sehingga memenuhi kebutuhan gula dalam negeri serta menekan impor. Dari Bekasi, Ken Swari, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendorong mitigasi resiko dalam mengatasi titik kerawanan di Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Pilkada 2024. Peran TNI dinilai sangat penting dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Guna mengantisipasi beberapa ancaman ketika penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 seperti kekerasan hingga politik uang, Komisi 1 DPR RI mendorong Kodam 5 Brawijaya untuk siapkan strategi keamanan dan pemetaan daerah-daerah rawan konflik. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyampaikan, mitigasi resiko sangat penting dilakukan agar daerah yang menjadi titik kerawanan di Provinsi Jawa Timur dapat segera diminimalisir TNI untuk menciptakan pilkada yang aman. Mutia menegaskan bahwa kekerasan politik tidak boleh terjadi, sehingga peran TNI sangatlah penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di berbagai wilayah Indonesia. Kita selalu menyampaikan bahwa mudah-mudahan dalam hal kekerasan politik Indonesia itu ya tidak kita anti kekerasan politik. Tantangan kita adalah salah satunya money politik. Tapi kalau kekerasan politik itu menurut kita bahwa kita sudah lebih dewasa. Tapi tentu dalam hal pemilu, pilkada itulah salah satunya kenapa kita juga melakukan pengawasan ke berbagai kodam untuk memastikan bahwa kekerasan politik itu tidak boleh terjadi di semua daerah di Indonesia sampai ke kabupaten kota. Kunjungan Komisi 1 DPR RI bertujuan untuk mengawasi persiapan Kodam 5 Brawijaya dalam mengawal pelaksanaan pilkada pada November mendatang. Segala keperluan alutsista, jumlah personel yang bertugas serta cadangannya telah dipersiapkan dengan matang, sehingga Komisi 1 DPR RI yakin pelaksanaan pilkada di Provinsi Jawa Timur akan berlangsung aman dan tertib. Dari Surabaya, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, mengeluarkan uang sebesar 56 juta rupiah ternyata tidak menjamin jamaah haji memperoleh layanan sesuai standar yang ditetapkan. Sejumlah catatan evaluasi ditemukan oleh tim pengawas haji DPR RI dalam penyelenggaraan haji 2024. Lalu apa saja yang menjadi catatan evaluasi dari DPR RI untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. We share the same ocean, a common heritage, and wisdom of the Pacific, a region with abundant potentials and playing a significant role in shaping regional and global architecture. We are among the most important maritime regions worldwide, influencing areas such as marine biodiversity, food and energy security, and international trade. The second meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership aimed to strengthen the collaboration between parliaments in the region. We will build momentum for strengthening regional connectivity, providing an opportunity to create a better future for our people and the region. Kembali di TVR 09.
terkait dengan permasalahan haji tahun 2024 ya ini Fat. Di sini overkapasitas tenda jemaah, toilet yang tidak berfungsi hingga penundaan keberangkatan haji menjadi sorotan utama tim pengawas haji DPR RI di tahun ini. Tak hanya soal layanan, indikasi penyimpangan ternyata juga terjadi dalam pembagian kuota haji. Apakah benar pemerintah kurang serius dalam menangani urusan haji? Kita simak liputan mendalam bongkar dugaan penyimpangan kuota haji tahun 2024 dalam segmen editorial parlemen. Berikut ini. Gue mau bilang intip sama ini. Tuntasnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 masih dibayang-bayangi sejumlah catatan evaluasi. Melalui sepak terjang tim pengawas haji DPR RI, ditemukan beberapa kondisi di lapangan yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya mengenai overkapasitas tenda jemaah, toilet yang tidak berfungsi, hingga penundaan keberangkatan haji. Kondisi itu tak sesuai dengan kualitas standar yang disepakati dalam rapat panja Komisi 8 dengan Kementerian Agama RI. Terlebih, para jemaah haji harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk ibadah ke Baitullah, yaitu sebesar 56 juta rupiah, atau sekitar 60% dari total biaya perjalanan ibadah haji senilai 93 juta rupiah. Kita tahu bahwa persoalan hotel, persoalan catering dan sebagainya itu masih belum memenuhi standar yang pas untuk apa yang kita inginkan lewat panja haji. Ini penting bagi kita untuk kembali memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada jamaah, termasuk tentu petugas-petugas yang memang dia harus menguasai bagaimana SOP pelayanan terhadap jamaah haji. Jangan sampai ada orang berangkat haji dibiayai negara, tapi dia tidak melakukan upaya-upaya pelayanan yang optimal. Tak hanya soal layanan, indikasi penyimpangan juga terjadi dalam pembagian kuota haji. Dalam rapat panja Komisi 8 dengan Menteri Agama tahun 2023, disepakati kuota haji Indonesia sejumlah 241.000 orang, dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 221.720 dan haji khusus sebesar 19.280. Namun, realisasinya 213.320 masuk haji reguler, sementara haji khusus mencapai 27.680. Pergeseran kuota inilah yang menjadi sorotan tajam tim pengawas haji DPR. Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan, DPR RI resmi membentuk panitia khusus angket haji pada rapat paripurna 9 Juli lalu. Ada beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan panitia angket, mulai dari manajemen kuota haji, penyelenggaraan perjalanan ibadah haji, serta manajemen pembiayaan haji. Ya tentu yang terkait dengan manajemen kuota haji, ya kemudian pengalihan dari reguler ke haji plus, terus kemudian ya indikasi-indikasi lain yang sekarang ternyata semakin berkembang. Misalnya di Tengarain ada unsur-unsur korupsi, konon seperti itu karena memang ada laporan sedemikian. Kemudian juga yang terkait dengan pelaksanaan haji itu sendiri, misalnya manajemen pelayanan di Arafah, di Musdalifah, di Mina atau di Amusna. Kemudian kita juga cek misalnya kaitan kebijakan yang terkait dengan catering dan juga penunjukan rekanan seperti apa dan seterusnya, ya semua hal. Intinya apa sih yang membuat kemudian penyelenggaraan haji ini menjadi catatan serius dari tim WAS, maka ini yang kemudian akan kita dalamin dan selidiki. Beberapa permasalahan ibadah haji tahun 2024 sejatinya pernah terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun sebelumnya. Maka cukup beralasan jika pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani urusan haji. Pengawasan haji tahun lalu dengan yang sekarang itu sama. Kesalahan yang diulang-ulang, kesewenangan manajemen busuk yang tidak pernah mau berubah. Tapi karena tahu haji tahun ini itu ada viralnya, jamaah ngamuk-ngamuk, kemudian viral, semua ngomong, apapun yang dilakukan oleh tim pengawas haji menjadi ikut viral. Dan ketika viral semua tidak bisa membantah. Harus ada pembenahan sistem yang lebih baik, tidak bisa diatasi dengan sembarangan.
Pansus Angket Haji direncanakan mulai bekerja pada masa reses sebelum pembukaan masa sidang pada 16 Agustus mendatang. Pansus ini setidaknya memiliki 3 tujuan utama, yaitu untuk membuktikan penyalahgunaan wewenang, mengungkap maladministrasi, serta mengevaluasi kebijakan penetapan kuota tambahan ibadah haji. Sehingga duduk perkara penyimpangan penyelenggaraan ibadah haji dapat jelas terungkap secara ilmiah berdasarkan data dan fakta. Ya, Rini dan juga pemirsa, hari ini tepatnya tanggal 25 Juli hingga besok 26 Juli 2024, Forum Kemitraan Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik atau biasa disebut dengan IPPP akan kembali diselenggarakan di Indonesia. Seperti apa bentuk kerjasamanya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. The House of Representatives of Republic of Indonesia will host the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership or IPPP in Jakarta from 25th to 26th of July 2024. The event is initiated in order to enhance the cooperation in managing the marine resources, which drain over 70% of the sovereignty. Brings fostering regional connectivity and inclusive development as the main issue. The House invites 14 countries and 2 countries under Pacific regions to participate to this international event. IPPP seeks to reinforce interparliamentary collaboration in connectivity and inclusive development in the Pacific region. Within the maritime, environment, climate change, natural disasters, social, cultural, and education sector. Pemirsa, bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik dalam berbagai kerjasama, pertemuan kedua IPPP akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Setuju Alfat, apalagi Indonesia, pemirsa, dan juga negara-negara Pasifik ini sama-sama memiliki potensi keindahan alam yang mempesona. Jadi, kerjasama ini akan sangat baik, terutama dalam peningkatan nilai ekonomi di sektor pariwisata maritim. Dan mari kita saksikan tayangan mengenai IPPP, Gerbang Pembuka Relasi Indonesia Pasifik, pada segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih tahun ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan IPPP yang merupakan forum kerjasama Parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik. Ya, pemirsa pasti tak salah dengar, Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP merupakan gerbang pembuka relasi kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. IPPP pertama kali diselenggarakan pada 23 Juli 2018 di Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR RI saat itu yakni Bambang Susatyo. Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019 Yusuf Kala dan perwakilan parlemen dari negara-negara Pasifik. Adapun negara-negara yang termasuk ke dalam anggota IPPP antara lain Cook Islands, Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu,
Polinesia, dan Kaledonia Baru. Melalui IPPP, DPR bersinergi dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga keamanan, pembangunan, ekonomi, dan konektivitas di kawasan Pasifik. Kerjasama ini didasari dengan kesamaan kondisi geografis Indonesia dan negara-negara Pasifik yang merupakan negara kepulauan. Negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam, dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya saja, tapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya. Karena itu, sebagai negara kepulauan, IPPP akan mengangkat isu-isu pembangunan di bidang kelautan, kemaritiman, dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dan negara Pasifik. Nah, pada tahun ini, IPPP akan menyelenggarakan pertemuan keduanya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Pertemuan IPPP kedua ini bertujuan untuk kembali mempererat kerjasama antar parlemen, menjajaki hasil-hasil nyata yang perlu ditingkatkan, meningkatkan konektivitas regional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Diharapkan lewat pertemuan kedua ini akan menghasilkan diskusi yang penting seputar perubahan iklim, pembangunan ekonomi, dan pertukaran budaya di antara negara-negara yang terlibat. Hal ini sesuai dengan cita-cita IPPP untuk membangun kawasan Pasifik yang semakin solid dan sejahtera, di mana upaya kolaboratif dan nilai-nilai bersama mendorong kemajuan dan stabilitas bagi semua anggota bangsa. Kesinambungan pertemuan IPPP pertama hingga kedua menunjukkan adanya perkembangan komitmen untuk mengatasi tantangan regional secara bersama-sama dan memanfaatkan potensi Samudra Pasifik untuk kepentingan semua negara yang berbatasan dengannya. Wah, seru sekali ya pemirsa. Semoga kerjasama ini membawa dampak baik bagi semua negara yang terlibat. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya pemirsa, meskipun saat ini DPR RI sedang masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan program DPR RI lainnya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.